Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ahri dan Bu Gina. Hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya Bu Gina. Saya sendiri Bu Siti Nurjana dari SDN Cipang Putih Barat 07. Saya selaku observer. Kemudian dengan Ibu Ahri silakan. Saya Ibu Akranita dari SMP 77 sebagai coach. Saya Gina Fauzia dari SDN Keramat 01. Oke, demikian. Sebelum melakukan kegiatan coaching antara Bu Ahri dan Bu Gina, sebelumnya saya sebagai observer ya Bu Gina, Bu Ahri mohon maaf. Dalam tahap observer ini nanti ada 3 tahap, yaitu pra-supervisi, kemudian ada kegiatan supervisi, dan ada kegiatan pasca supervisi. Nah, Bu Gina, Bu Ahri, mohon maaf, untuk di pra-supervisi dulu ya Bu Ahri. Nanti saya menginformasikan bahwa nanti dalam kegiatan ini akan ada rubrik penilaian percakapan antara coach dan coachee ya Bu Ahri. Kemudian kira-kira Bu Ahri nih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan untuk kegiatan Bu Ahri dan Bu Gina? Baik, terima kasih Bu Siti. Pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah untuk mendengarkan secara aktif dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah Bu Ahri, untuk 2 kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Bu Ahri lebih spesifik lakukan? Yang lebih spesifik berarti di pertanyaan yang berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti dalam bagian ini kompetensi yang ingin Ibu capai yang lebih spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan secara berbobot. Nah kemudian yang indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu indikatornya apa saja? Indikator yang diinginkan adalah saya mengharapkan coachee ini setelah diajukan beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan masalah yang dihadapinya, beliau bisa mengembangkan potensi dan juga kemampuannya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik. Jadi setelah diadakan percakapan, beliau lebih bisa menggali potensi dirinya. Betul. Kemudian bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan baik. Ya. Oke, Bu Ahri, untuk mempersingkat waktu, silakan kita mulai saja kegiatan Bu Ahri dan Bu Gina untuk kegiatan coachingnya ya. Silakan Ibu Ahri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Gina. Waalaikumsalam Bu Ahri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Gina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Gina, ada apa gerangan nih? Tiba-tiba kok datang ke sini ya? Ada yang bisa saya bantu Bu Gina? Iya nih Bu Ahri, aku tuh bingung ya di kelas itu anak itu ada 2 anak. 2 anak. Dia itu kalau di kelas bercanda terus kalau waktunya belajar nggak fokus, terlihat terlihat tidak fokus ya, dia tiduran lah, kadang lari jalan-jalan keluar dari kursinya, bahkan sesekali pernah mengganggu temannya. Jadi kurangnya motivasi belajar dia itu di kelas itu. Baik Bu Gina, sudah saya tangkap nih. Berarti kegalauan Bu Gina nih di kelas ya Bu Gina ya, terkait ada 2 murid Bu Gina yang mungkin kurang termotivasi dalam pembelajaran ya, sering bercanda dan seterusnya. Nah dari topik kita ini ya, kita bicara tentang kesulitan Bu Gina terhadap 2 anak ini. Kira-kira hambatan apa saja sih Bu yang Ibu dapatkan dari 2 anak ini selama proses pembelajaran? Ya, jadi pada saat proses pembelajaran itu anak itu lebih banyak bercanda. Lalu yang kedua dia
lari-larian, jalan-jalan keluar kursi gitu ya. Saya kan mengajar di kelas 1 di Bu Ari. Oh, kelas Pasti bawah ya. ada aja beberapa anak yang seperti itu gitu ya. Jadi, nah di saat waktunya belajar ya anak itu nggak fokus, malah melihat yang lain, melihat area-area kelas gitu ya. Nah itu yang membuat, nah tapi nanti di akhir itu dia jadi nggak ngerti apa-apa gitu Bu Hari. Oke, sudah saya tangkap nih Bu Gina ya. Dari hambatan-hambatan yang ada nih, kira-kira hal apa yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan ini? Selama ini saya sudah melakukan pertama nih, saya melakukan pendekatan yang persuasif dulu. Oke. Saya ajak ngobrol dua anak ini secara dengan waktu yang berbeda. Saya gali latar belakangnya, terus yang kedua nih, saya sudah memposisikan anak tersebut duduk di depan, bahkan di depan saya Bu Hari, agar anak itu merasa lebih fokus, bisa melihat saya dengan jelas, melihat papan tulis juga dengan jelas gitu ya. Harapannya kan anak tersebut bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Oke, namun ternyata useless nih, sejauh ini belum ada perubahan Bu Hari. Oke, tersabar Bu ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat solusinya. Nah, kira-kira rencana selanjutnya nih, rencana aksi apa yang bisa Ibu lakukan supaya masalah ini bisa terselesaikan kira-kira? Oke, nah ini sebenarnya saya bingung Bu Hari harus seperti apa, karena saya sudah melakukan pendekatan, sudah memberikan nasihat-nasihat juga, pernah juga saya memberikan video-video yang menginspirasi anak-anak untuk semangat belajar. Dan yang ketiga juga saya memberikan gambaran-gambaran contoh anak-anak yang sudah di luar sana yang tidak beruntung tapi dia bisa berhasil gitu. Jadi kisah-kisah story seperti itu sudah pernah saya sampaikan di dalam proses pembelajaran gitu ya. Namun ya belum terlalu terlihat gitu perubahan tersebut gitu. Jadi rencana aksinya kira-kira ada ide lain Bu? Nah mungkin Alternatif solusi? Dari kemarin saya sudah saya sudah mencari referensi ya dari media sosial, metode apa nih yang bisa saya lakukan, bisa saya terapkan. Dan mungkin nanti saya akan menggunakan media yang lebih menarik, interaktif gitu ya, biar anak ini konsentrasinya pun juga bisa terarah ke saya, ke proses pembelajaran. Dan mungkin nanti di awal saya akan memberikan ice breaking yang lebih membakar semangat anak tersebut mungkin. Memang Bu, anak kecil kan senangnya main-main gitu ya, Betul, yang iya. gerak-gerak ya. Luar biasa nih Bu, alternatif solusinya ya. Saya lihat di sini ada media yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian ada ice breaking ya. Terutama anak-anak kelas bawah memang kan persentase bermainnya lebih besar ya. Kira-kira dari rencana-rencana aksi ini kapan akan Ibu coba untuk realisasikan? Insya Allah sejauh ini saya juga udah ada niat ya untuk melakukan dengan segera, karena harapannya anak ini bisa lebih cepat mengikuti teman-teman yang lainnya. Insya Allah minggu-minggu ini Bu Ari. Minggu-minggu ini ya, siap. Kemudian nih, kira-kira bagaimana memastikan rencana Ibu ini bisa berjalan? Komitmen apa yang akan dilakukan untuk rencana selanjutnya? Mungkin saya akan membuat catatan kecil ya, weekly plan. Jadi minggu ini pertama saya akan mencari referensi dulu dari media sosial. Dan saya membuat catatan-catatan di mana misalkan hari pertama saya akan menerapkan metode dan media apa, dan dalam seminggu ini saya akan menggunakan ice breaking yang seperti apa, seperti itu. Jadi membuat catatan-catatan kecil nantinya insya Allah menjadi reminder buat saya gitu ya Bu Ari. Sangat menginspirasi nih Bu Gina. Boleh saya ATM nih. Ya, membuat catatan kecil gitu ya, harian tiap mingguannya untuk ice breakingnya apa, luar biasa. Kira-kira adakah gitu yang menjadi penguat Ibu untuk komitmen ini tetap terjalankan? Hal apa atau mungkin sosok siapa yang bisa terus mengingatkan Ibu, mungkin menguatkan? Saya sangat dekat dengan teman sejawat saya ya. Saya kan kelas 1A. Teman sejawat saya itu guru yang sudah senior dan bahkan sangat ngomong gitu ya. Insya Allah teman sejawat ini akan membantu saya. Saya selalu melakukan diskusi kepada Bu Era ini. Jadi hal apapun baik dari kegiatan belajarnya ataupun kondisi anaknya. Dan insya Allah Bu Era ini rekan sejawat saya bisa mengingatkan saya nih untuk konsisten menjalankan rencana yang saya lakukan. Luar biasa
Ibu, kita sudah di akhir pertanyaan nih. Ya. Kira-kira dari awal pembicaraan kita sampai dengan sekarang, kesimpulan apa yang mungkin bisa Ibu ceritakan? Masya Allah ya, kok saya jadi paham ya apa yang harus saya lakukan. Tadi saya ngeblank, saya di pikiran saya tuh rasanya gimana ini anak saya bisa berubah, anak saya jadi fokus, gak banyak lari-larian. Tapi alhamdulillah dari coaching dengan Bu hari ini saya menjadi terbuka pikiran saya untuk mencari strategi-strategi yang lain gitu Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu Gina ya. Amin, Pokoknya amin, saya amin. tunggu nih cerita selanjutnya, bagaimana perkembangannya dari setiap rencana-rencana aksi yang sudah Ibu buat ya. Siap, Bu Hari. Berarti sudah saya tangkap bahwa diskusi kita kali ini sudah sesuai ya dengan tujuan awal. Ibu sudah mendapatkan solusi terkait dengan anak-anak Ibu yang mungkin kurang fokus ya, kurang termotivasi. Kira-kira bagaimana Ibu? Apakah masih ada permasalahan yang ingin kita diskusikan bersama? Sudah cukup. Sudah ada ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup pertemuan kali ini. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, amin. Dan bisa terus semangat ya untuk anak-anak Amin. kita. Ditunggu cerita-cerita lainnya. Insya Ya. Allah. Terima kasih banyak Bu Hari sudah Iya, meluangkan waktunya nih. sama-sama Bu Gina. Sudah selesai Bu Siti? Ya, ya. Bu Ahri Ya. sudah selesai melakukan coaching dengan Baik. Bu Gina. Berarti tahap selanjutnya adalah pasca supervisi ya Bu. Ada beberapa yang mau saya sampaikan di pasca supervisi ini. Tadi kan setelah saya melihat kegiatan Bu Ahri dan Bu Gina sangat komunikatif, kemudian juga sangat intens, dekat, kemudian terlihat terbuka Bu Ginanya kepada Bu Ahri, tidak merasa sungkan. Bu Ahri juga posisinya tidak seperti sedang menggurui. Jadi dari indikator-indikator tadi yang Bu Ahri sampaikan di pra supervisi, bahwa Bu Ahri ingin menggali potensi coach ya untuk lebih dalam, ternyata terlihat dari kegiatan tadi, terlihat Bu Gina jadi lebih terangsang untuk melakukan hal-hal yang lebih positif untuk menangani kasus peserta didiknya. Nah, kemudian saat kegiatan tadi juga Ibu lebih memberikan kenyamanan lah kepada Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi apa yang ingin Bu Ahli capai untuk keberhasilan melakukan coaching di tahap berikutnya? Kalau kompetensi lainnya mungkin ke kemitraan ya Bu ya. Kayaknya saya perlu lebih dekat lagi dengan teman sejawat saya yang melakukan proses coaching, supaya sama sekali tidak ada gap, tidak ada tetap merasa kita itu mitra, kita itu bukan saya lebih hebat bagaimana, tidak, tapi bagaimana terbuka, bercerita apa adanya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya ajukan, teman saya jadi terbuka dan bisa menggali potensinya dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Oke, Bu Ahri, bagaimana perasaan Bu Ahri setelah melakukan kegiatan coaching tersebut? Alhamdulillah perasaan saya luar biasa ya Bu ya, dengan proses yang begitu nyaman dan bisa membantu teman hingga menyelesaikan masalahnya dengan mendapatkan solusi sendiri. Jadi ada rasa lega dan juga kebanggaan. Oke, terus selanjutnya menurut Bu Ahri proses tadi berjalannya dari awal sampai akhir sudah bagus atau belum, sudah sesuai dengan indikator yang ingin dicapai atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sesuai ya Bu ya, sudah mengikuti alur kita mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Dan alhamdulillah indikator ketercapaian saya sudah terpenuhi, di mana setelah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya beliau bisa menemukan solusi dari masalahnya. Alhamdulillah. Berarti kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan indikator yang Ibu ingin capai. Betul. Dan Ibu pun merasa senang Ya. karena sudah bisa membantu rekan sejawat untuk menemukan
menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Baik Bu Ahri, Bu Gina, kegiatan kita alhamdulillah sudah di penghujung waktu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua kegiatannya. Terima kasih untuk waktunya juga Bu Ahri dan Bu Gina. Kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.